Shalom saudara, saya Eli Salat. Kembali saya mengajak Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada untuk mengingatkan akan kebenaran firman Tuhan. Nah saudaraku, itu perlunya kita dipimpin oleh Roh Kudus supaya hidup kita juga boleh seturut dengan kehendak Tuhan, seturut pimpinan Roh mau dibawa kemana hidup kita saudara, supaya hidup kita tidak sia-sia. Ketika kita menerima Yesus dan kita menjadi anaknya, kita diangkat menjadi anaknya yang dikasihinya, kita menerima anugerah keselamatan, supaya hidup kita betul-betul berarti, bukan bagi diri sendiri tetapi juga bagi banyak orang saudara. Dan lewat kehidupan kita, kita dapat membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara, percaya akan mujizat Tuhan? Amin saudara. Hidup orang percaya tidak jauh dari kemujizatan yang Tuhan berikan. Mungkin orang di luar Tuhan Yesus juga percaya akan mujizat. Dan kita sering menyanyikan mujizat masih ada. Saudara percaya kalau mujizat Tuhan itu masih ada sampai sekarang? Haleluya. Kita sering menikmati berkat Tuhan. Salah satunya nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Itu juga mujizat buat kita saudara. Tanpa mujizat Tuhan, mungkin saat ini saudara dan saya tidak ada. Dan mungkin saudara dan saya adalah orang-orang yang kelihatannya hidup tetapi mati rohani saudara. Saudaraku, biar lewat kehidupan kita, hidup bersama Yesus, kita hidup dengan mujizat-mujizat Tuhan. Jadi tidak hanya sekedar hidup, tapi hidup yang berarti bagi Tuhan. Saudara, saya mengajak saudara membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat di antara orang banyak. Semua orang percaya, selalu berkumpul di serambi Salomo dalam persekutuan yang erat. Saudaraku, saudara dan saya, semua orang pastinya sering kali mendengar kata mujizat, ya, baik di dalam persekutuan doa, baik di dalam komunitas, ya. Semua orang pasti excited mendengar kata mujizat. Mujizat adalah salah satu faktor pendorong dan penyemangat orang datang ke gereja. Ada orang yang punya motivasi ke gereja, ikut Tuhan, ingin terima mujizat Tuhan. Saudara, banyak sekali orang berpikir ke gereja, ikut Tuhan, mau menikmati mujizatnya saja. Tetapi tahukah saudara, ketika saudara mengalami suatu masalah, hidup di dalam tekanan, di situ juga mujizat Tuhan mau dinyatakan bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami tekanan, masalah, pergumulan yang tidak henti-hentinya. Dan itu mujizat Tuhan yang terbesar. Saudara bisa melihat kuasa firman Allah yang dahsyat. Saudara, orang mencari Tuhan dengan harapan ingin mendapatkan mujizat. Ya, misalnya sakit, orang pengen disembuhkan. Masalah terselesaikan. Ekonomi keluarga dipulihkan. Namun di sisi lain ada orang-orang skeptis mendengar kata mujizat. Skeptis adalah orang yang kurang percaya atau orang yang ragu-ragu terhadap keberhasilan ajaran dan lain-lain. Keraguan-raguan dia berdoa kepada Tuhan. Dia sudah menyatakan keinginannya, permohonannya di dalam doa. Tetapi dia masih ragu-ragu. Doanya dijawab nggak ya? Tuhan dengar nggak sih doa saya? Mereka menganggap mujizat itu adalah cerita masa lalu di zaman Alkitab. Benarkah demikian, saudara? Ketahuilah, saudara, mujizat sampai hari ini dan untuk selamanya tetap ada. Amin. Mujizat Tuhan dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tetap ada. Dan pasti setiap orang percaya mengalaminya, saudara. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, ya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya.
Dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kadangkala anak-anak Tuhan menyitir ayat ini, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Saya juga. Tidak berubah apanya, saudara? Saudara harus berubah dari hal yang buruk, hijrah kepada sesuatu hal yang baik. Saudara berubah, ya, dari hidup di dalam kegelapan kembali kepada kehidupan yang terang bersama Yesus. Arti berubah di sini bukan saudara jahat terus nggak berubah, saudara tetap jahat. Bukan, maksudnya di sini ada pembaharuan. Ketika saudara di dalam Yesus, ada perubahan terjadi. Jadi Yesus Kristus tetap sama. Kasihnya, kuasanya tidak pernah berubah, saudara. Ya, mujizatnya tidak pernah berubah. Saudara harus menjadi fokus utama kita dalam mengikut Tuhan adalah pribadi Yesus. Fokus kita mengikut Yesus itu pribadinya. Bukan semata-mata karena kita mengingini mujizatnya saja, saudara. Ya, tetapi ketika kita hidup dibawa oleh Tuhan kepada lembah kekelaman, ya, kepada hidup yang tidak enak, kita harus tetap fokus kepada Tuhan, saudara. Jangan fokus kepada masalah yang kita hadapi, saudara. Karena apa, saudara? Di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan dinyatakan sempurna. Mujizat Tuhan dinyatakan sempurna. Saudara kalau nggak mengalami kesusahan, saudara kalau tidak mengalami ketekanan, saudara tidak mengalami mujizat Tuhan, bagaimana saudara akan bersaksi akan kasih Tuhan kepada saudara? Selama kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh dan hidup taat melakukan kehendak-Nya, hari-hari yang kita jalani pasti akan dipenuhi dengan mujizat. Amin. Ya, saudara, mujizat dan tanda-tanda ajaib adalah bagian dari paket keselamatan yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Namun ingat, saudara, bahwa Tuhan tidak pernah melakukan mujizat yang seperti yang kita mau dan harapkan. Kadangkala kita maunya seperti ini, tetapi ketika kita tidak menerima kenyataan yang seperti kita inginkan, kita kecewa. Nah, kadang mujizat Tuhan itu ada yang langsung apa yang saya harapkan terjadi seperti ini terjadi. Kadang-kala enggak juga, saudara. Karena firman Tuhan berkata, jalanku bukan jalanmu, pikiranku bukan pikiranmu. Mungkin kita bertanya, mengapa aku tidak pernah mengalami mujizat? Kenapa ya Tuhan, kok hidup saya begini-begini aja? Saya nggak pernah mengalami mujizat Tuhan. Saya tidak pernah mengalami kesembuhan. Sedangkan orang yang di luar Yesus, hidupnya diberkatin, berkelimpahan. Dia mulai sakit, dia mengalami kesembuhan. Kok aku enggak ya? Padahal aku udah ikut lama Tuhan. Ikut lama ke gereja, bahkan dari kecil mungkin iman saudara ya kepada Yesus. Tetapi saudara nggak pernah mengalami apa-apa. Bukan Tuhan tidak sanggup atau tidak mau membuat mujizat kepada saudara dan saya. Tapi kita sendiri, saudara, yang sering kali membatasi cara kerja Tuhan. Seringkali kita mengharapkan melakukan mujizat menurut kehendak kita, kemauan kita. Kita mendikte Tuhan untuk mengikuti kemauan dan keinginan kita. Maka nggak pernah mengalami mujizat, yang ada kekecewaan. Saudara maunya Tuhan ikutin kemauan saya. Ketika kemauan saudara nggak sesuai dengan yang saudara harapkan, saudara kecewa, saudara tinggalin Tuhan. Jadi ukuran iman seseorang bukan karena mujizat. Memang kita hidup oleh mujizat Tuhan, tetapi itu bukan menjadi ukuran imanmu, saudara. Karena kalau kita memandang ukuran iman kita dengan mujizat, saudara pasti kecewa. Alkitab menyatakan bahwa tanda-tanda ajaib dan mujizat senantiasa menyertai perjalanan hidup orang percaya yang berlaku benar di hadapan Tuhan. Sesungguhnya, sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Saudara bisa bacanya nanti di dalam Matius 17 ayat yang ke-20. Saudaraku,
taat melakukan firman Tuhan dan miliki iman adalah kunci mengalami mujizat. Kalau saudara nggak pernah taat akan firman Tuhan, saudara nggak bakalan mengalami mujizat. Saudaraku, hidup saya dituntun oleh Tuhan, hidup oleh mujizat Tuhan. Tanpa mujizat Tuhan, saya tidak ada seperti saat ini yang saudara lihat. Saya sepeninggalan almarhum Bang Junaidi Salat, saya tidak ditinggalkan apa-apa saudara. Harta pun nggak ditinggalkan. Mungkin saudara bullshit, omong kosong, dan banyak orang nggak percaya. Nggak mungkin kalau ibu nggak punya harta. Ya saya hanya tersenyum saudara. Karena harta saya harta di sorga, ukuran saya bukan harta dunia saudara. Saya ditinggalkan almarhum suami saya, ditinggalkan iman kepada Yesus. Dan saya ditinggalkan buah-buah penginjilan, di mana orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus dibawa kepada Yesus. Orang-orang yang buta rohaninya, buta jasmaninya dibawa. Itulah jiwa-jiwa yang ditinggalkan oleh almarhum suami saya, yang sampai saat ini masih berjalan, semua karena pimpinan dan penyertaan Tuhan. Ketika persekutuan itu ada, ketika pelayanan itu tiba, saudara, saya hanya modal air mata dan dengkul saudara untuk berdoa. Kalau saya nggak mengandalkan iman saya kepada Tuhan Yesus, nggak seperti saat ini saudara. Orang lain buka persekutuan doa besar-besaran, ya musiknya bagus, panggungnya indah, gedung gerejanya bagus, karena dia punya uang banyak. Itu nggak heran saudara. Tapi kalau saya pada persekutuan doa di gedung yang sederhana, ya saudara, dengan tidak ada modal iman, air mata dan dengkul saja saudara, baru itu heran saudara, dan itu mengherankan hati Tuhan. Dan ukuran saya bukan ukuran kepada perkara jasmani saudara, tapi karena saya mengasihi jiwa-jiwa, saya melihat jiwa-jiwa yang sudah ditinggalkan oleh almarhum suami saya, keterbebanan hati saya, keterpanggilan hati saya, maka saya berserah sama Tuhan. Tuhan, kalau memang ini pekerjaan ini diserahkan kepadaku, kalau ini pekerjaanmu Tuhan, maka Engkau yang bertanggung jawab atas pelayanan ini. Saudara, kalau semua bisa berjalan sampai saat ini, itu karena mujizat Tuhan. Tuhan tidak sulit untuk menggerakkan seseorang. Tuhan tidak sulit untuk menjamah seseorang. Baik itu orang manapun, dari suku bangsa manapun. Kalau Tuhan sudah menggerakkan hatinya, tidak ada yang tidak mungkin saudara. Tuhan kirimkan berkat untuk orang-orang yang mengasihinya. Saya tidak mengandalkan manusia saudara. Meskipun saya mengalami tekanan, saya mengalami gencatan, saya mengalami tindisan, tetapi saya hanya berfokus kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan bekerja luar biasa saudara. Tapi sampai saat ini bukan berarti saya bebas dari masalah. Tidak saudara, masalah terus datang. Saya mengalami, dan saya percaya ketika saya mengalami masalah itu akan membawa iman saya kepada Tuhan lebih lagi naik level. Ketika saya mengalami masalah itu, saya percaya Tuhan sudah mempersiapkan segala sesuatu yang tidak pernah saya pikirkan. Bagian saudara dan saya lakukan firman Tuhan. Hidupkan iman Bapak Ibu Saudara, sehingga melalui iman itu kita bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana hidup kita dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Fokus saudara dengan hidup kepada Tuhan Yesus. Jangan fokus kepada masalahmu. Masalahmu hanya membuat engkau menjadi lemah, membuat engkau menjadi down, bahkan stres dan sebagainya. Tapi kita mau belajar untuk menyerahkan hidup kita, menyerahkan pergumulan hidup kita hanya kepada Tuhan. Maka Dia yang akan bertindak. Saya percaya saudara, ketika masalah datang menghampiri saya
Dan ketika saya berserah kepada Tuhan, Dia yang akan bertindak. Karena Tuhan Yesus berkata, pembelaan adalah hakku, bukan hakmu. Jadi bagian saudara lakukan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.